Salam saudara kasih Tuhan, kembali kita bertemu dalam Tuhan. Di pagi hari ini dalam cuaca yang hujan, kita tetap bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Mujizat masih terjadi. Ayat bacaan saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang 4, ayat 17 sampai 27. Saya bacakan buat saudara. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, Hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Apa yang perlu kita pelajari dari para kitab renungan kita pada pagi hari ini adalah bahwa mujizat itu masih terjadi. Tapi seringkali mujizat tidak terjadi adalah karena ketidakpercayaan, karena penolakan kita kepada berita Kristus, penolakan kita kepada kuasa Kristus, penolakan kita kepada kemampuan Kristus. Mungkin tidak terasa bahwa di dalam hati kita, di dalam roh kita, ataupun dalam pikiran kita, kita menyangkali kuasa Tuhan, sehingga mujizat tidak bisa mengalir dalam diri kita. Karena itu iman seseorang tidaklah hanya dapat dilihat secara kasat mata, tetapi iman seseorang adalah terdapat dari kedalaman hati orang itu sendiri. Yesus mengenal isi hati saudara, Yesus mengenal kedalaman hati setiap orang. Jadi Yesus bisa merasakan ada iman atau tidak dalam diri seseorang. Nah, pastikan dalam diri kita tidak ada penolakan ataupun penyangkalan atau pengingkaran akan kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan masih berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, bahkan sampai dengan hari ini. Amin. Karena ketika kita menyangkalnya, seperti Yesus berkata, kamu tahu nggak, janda-janda di Israel pada masa kelaparan pada zamannya Elia, banyak janda di Israel yang kelaparan. Tetapi Elia hanya diutus kepada janda Sarfat, orang asing, tanah Sidon. Juga ada panglima, orang kusta juga di Israel juga ada. Tetapi Elisa diutus untuk menyembuhkan Naaman, orang Syria. Saudara, perhatikan bahwa mujizat itu masih terjadi. Yang menghalangi saudara dan saya ataupun umat Tuhan untuk mengalami adalah penolakan itu sendiri kepada pribadi Kristus Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa. Sedangkan kepada orang asing, mungkin sudah berpikir, orang asing kok bisa mengalami mujizat? Alkitab mengatakan orang asing juga bisa mengalami mujizat. Orang asing mengalami mujizat di dalam perkenanan Tuhan, di mana ketika mereka mengerti bahwa ada nabi yang berkuasa di Israel, mereka tuh percaya. Mereka tuh percaya dan mengikuti. Ini kelebihan mereka. Ketika seseorang, walaupun dia mengatakan diri sebagai umat, tapi ketika dia tidak percaya dan tidak mengikuti perintah Kristus, tidak mengikuti arahan Kristus supaya terjadinya sebuah mujizat terjadi, dia tidak mengalami. Tapi kepada orang asing, yang walaupun dia mungkin selama ini tidak tergabung sebagai umat dan tidak bisa menyembah Tuhan, tetapi ketika Kristus berbicara, ketika Tuhan berbicara, mereka percaya. Dan kepercayaan mereka itu diperhitungkan dan terjadinya sebuah mujizat. Ketika janda itu diminta oleh Elia, saudara pernah mendengar ceritanya. Elia berkata,
Buatlah bagiku dulu roti dengan apa yang ada padamu. Walaupun janda itu menjawab, aduh tuanku, ini cuma tinggal sedikit. Kalau aku buat, itu pun cuma sekali makan. Setelah itu, aku dan anakku mati. Ya kalau engkau memintanya, bagaimana dengan kami seolah-olah begitu perkataan itu, saudara? Tapi dia membuatnya untuk Elia. Dan ketika dia membuatnya untuk Elia, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan minyak itu tidak habis, roti itu tidak habis, sampai kelaparan berlalu. Mujizat masih terjadi. Janganlah sampai kita sebagai umat Tuhan, kita tidak mengalami dia, tapi sebagai orang asing, mereka mengalami Tuhan. Karena mereka berani melangkah sesuai dengan firman yang diucapkan. Mereka berani melangkah dengan imannya. Mereka menghargai hamba-hamba Tuhan, mereka menghargai firman Tuhan, mereka bertindak sesuai dengan kebenaran firman yang ditawarkan kepada mereka. Mereka percayakan otoritas kuasa Tuhan untuk kehidupan mereka. Saya berharap kita semua masih percaya kepada Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang menolak Tuhan. Akhirnya di mereka tidak mengalami mujizat Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan seorang nabi dihargai di tempat lain, tapi tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Kita umat Tuhan, jangan sampai kita sebagai umat Tuhan yang sudah lama mengikut Tuhan, kita tidak menghargai kuasa Tuhan. Justru sebaliknya orang lain yang tidak mendengar berita, yang tidak bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan, tapi mereka sudah mendengarkan kabar tentang kehebatan Tuhan. Mereka justru ketika firman Tuhan datang kepadanya, mereka mengalami Tuhan. Seperti Cornelius juga sama. Dia berseru-seru, akhirnya Tuhan melawat, malaikat Tuhan mengunjunginya. Biarlah iman kita kembali kepada Tuhan. Janganlah berkat itu sebenarnya untuk kita sebagai umat-umat Tuhan. Tapi yang menghalangi adalah kepercayaan kita dan iman kita kepada Tuhan. Juga ketika Elisa diutus, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Naaman sudah mengerti sebagai panglima perang, tetapi dia sebenarnya agak enggan untuk melakukannya ketika dia disuruh mencelup di sungai Yordan yang kotor. Tetapi dia melakukannya karena dia percaya apa yang dikatakan oleh hamba, seorang perempuan yang mengatakan bahwa di Israel ada seorang nabi yang berkuasa. Di Israel ada seorang nabi yang betul-betul perkataannya diakui kebenarannya. Dan mereka mengerti bagaimana perjalanan orang Israel. Mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang lain di mana Tuhan yang berperang buat mereka. Dan mereka mengagumi Allahnya Israel. Apakah saudara dan saya masih mengagumi Allah kita, Yesus Kristus? Ketika kita percaya kepada Tuhan, saya yakin mujizat diperuntukkan untuk kita. Dan itu dengar-dengaran firman Tuhan, ketika firman Tuhan datang kepada kita, janganlah kekerasan hati kita. Janganlah pengalaman-pengalaman yang lama di mana kita tidak melihat mujizat Tuhan itu memblokir Tuhan untuk bekerja. Janganlah pengetahuan-pengetahuan orang lain yang sudah mengatakan bahwa Yesus sudah tidak sesensitif yang dulu, tidak sepeka yang dulu lagi. Yesus agak malas melakukan sebuah perkara yang besar. Itu didengarkan oleh saudara. Yesus masih sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan saat ini pun dia bisa bekerja untuk saudara dan saya. Orang asing bisa mengalami mujizat Tuhan. Saya berharap saudara juga mengalami mujizat Tuhan. Amin. Perwira Kapernaum juga mengalami mujizat Tuhan. Cornelius juga mengalami mujizat Tuhan. Orang asing mengalami mujizat Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Di mana waktu kunjungan Tuhan datang kepadanya, dia meresponinya. Walaupun dengan berat hati, tetapi dalam dirinya dia percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Bahwa di balik setiap perkataan itu ada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan sebuah mujizat di dalam dirinya. Orang asing terkadang mengalami mujizat dengan tujuannya adalah supaya membuat cemburu kepada umat Tuhan. Orang asing mengalami mujizat Tuhan, saudara tidak. Lalu saudara melihat, orang itu tidak sering ke gereja, tidak sering beribadah, tapi kok mengalami Tuhan. Kenapa ya? Lalu saudara cemburu. Bersyukur kalau sudah bertobat. Akhirnya sudah berkata, iya ya, ternyata kunci daripada semuanya itu orang itu percaya kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan dibagikan, dia menerimanya. Sedangkan aku yang terlalu sering mungkin beribadah, mendengarkan firman, tapi itu hanya sebatas pengetahuanku. Tapi ketika Tuhan menuntut aku melakukan sesuatu, aku tidak melakukannya. Dan aku tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan ini. Maka itulah aku tidak mengalami mujizat daripada dia. Orang asing mengalami mujizat Tuhan, berarti membangkitkan cemburu dalam diri kita.
Dan kita kembali setia. Kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita kembali meyakini kuasa Tuhan. Kita menerima kuasa Tuhan. Orang asing yang percaya membuat umat Tuhan cemburu. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan masih bisa melakukan mujizat buat saudara. Orang asing bisa mengalami mujizat Tuhan. Begitu pula dengan saudara umat-umat Tuhan. Kalau saudara memerlukan Tuhan dan saudara berseru kepada Tuhan, Sakeus, Tuhan datang kepadanya. Dia berseru kepada Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan dan Tuhan hadir di rumahnya. Dan dia mengalami mujizat keselamatan dalam jiwanya. Perempuan yang pendarahan, dia datang kepada Tuhan. Dia berseru, dia mohon pertolongan Tuhan dengan kerendahan hatinya. Asal ku jamah saja jubah-jubahnya. Dan dia melangkah untuk menyentuhnya. Apakah saudara masih punya hasrat dan masih punya kemampuan, masih memiliki kekuatan untuk menghampiri Tuhan? Dengan kekuatan yang tersisa. Kalau saudara menghampiri dia, saudara percaya kepada dia. Saya yakin Tuhan bisa merasakan ada iman dalam diri saudara. Ada pengharapan, ada keyakinan akan pribadinya dalam diri saudara. Ketika dia melihat iman saudara, tekad saudara, dan langkah saudara untuk menghampiri Tuhan, mujizat akan dinyatakan kepada saudara. Karena firman Tuhan dikatakan, hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya, bahwa aku memberitakan kabar baik kepada siapa yang mendengarnya, kepada siapa yang menerimanya, kepada siapa yang berani melakukannya. Tuhan akan menyatakan perkara besar dalam hidupnya. Biarlah itu adalah saudara dan saya. Ketika kita menghampiri Tuhan, Tuhan melihat ada keyakinan dalam diri kita. Walaupun dengan berat hati saat melakukannya, tapi melihat ada iman, rela melakukannya. Karena yakin Tuhan yang memerintahkan dan Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Bangkitkan kembali imanmu, bangkitkan kembali pengharapanmu, dan bersedialah untuk melangkah, meraih janji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin.